Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Belakangan itu udah banyak banget nih smartphone yang udah launching. Dari mulai harga 2 jutaan sampai 7 jutaan. Tapi beberapa bulan ini banyak smartphone di range harga 2 jutaan sih. Apalagi mengingat banyak juga smartphone yang turun harga di bulan ini coy. Nah maka dari itu sekarang waktu yang tepat nih buat gue ngerekomendasiin ke kalian smartphone budget 1-5 jutaan edisi bulan September. Video kayak gini tuh bakalan ada terus ya setiap bulannya. Jadi biar nggak ketinggalan, pastiin kalian udah subscribe dan aktifin loncengnya juga coy. Anjay, udah kayak YouTuber lain nih. Jadi langsung aja ke smartphone harga 1 jutaan. Ini paling oke banget nih. 1 jutaan belakang ini kan kalau kita lihat memang nggak terlalu banyak ya. Apalagi di bulan September dan di bulan sebelum September apa ya? Sebelum September apa ya? Januari ya. Kok Januari sih? 1 juta belakang ini memang kalau gue lihat itu belum terlalu menarik. Apalagi di bulan September dan di bulan Agustus kemarin. Yang dimana kayaknya ya nggak ada 1 jutaan di smartphone yang launching ya. Tapi gue yakin lu suka sama produk yang satu ini. Apalagi barang ini abis turun harga cuy. Jadi makin murah. Dan gue udah bahas HP ini ternyata emang sebagus itu coy. Smartphone-nya adalah Redmi 12. Smartphone yang punya julukan yang menarik yaitu next level. Tapi nyatanya emang beneran next level sih. Dari segi desainnya aja nih bisa kalian lihat Redmi 12 menawarkan desain yang jauh lebih oke ketimbang seri-seri sebelumnya. Apalagi di bagian backdoornya ini yang punya kesan itu kayak glass alias kaca. Tapi build quality-nya tetap masih polikarbonat alias plastik coy. Ya cuman di sini glossy jadi memang gampang ninggalin bekas stick jari. Harus pakein casing biar aman coy. Bobot dari smartphone ini juga terasa ringan, apalagi untuk frame-nya sudah mengotak seperti smartphone zaman sekarang. Portnya juga kerasa lengkap, jadi udah main aman banget si Redmi 12 ini. Layarnya juga udah pakai panel IPS LCD 120Hz, jadi udah aman banget. Peak brightness-nya juga bisa sampai 550 nits. Yang paling utama untuk ukurannya nih, yaitu 6,79 inch, jadi udah kerasa aman banget buat dipakai di tahun 2023. Resolusinya juga udah Full HD+, jadi udah serasa oke gitu coy. SoC sendiri dia pakai MediaTek Helio G88, SoC sejuta umat coy. Walaupun sejuta umat tapi memang SoC ini udah SoC paling aman buat harganya. Buat digeber main game pun sejauh ini gue pakai Redmi 12 itu kerasa aman coy. Baterainya juga 5000 mAh, udah awet sih. Cuman fast chargingnya aja nih yang gue komplainin. Dari Redmi seri 9 itu nggak upgrade, masih 18 watt aja. Ayolah Xiaomi, next level Redmi 13 harus upgrade nih bagian fast chargingnya ini. Kameranya 50 megapiksel, hasilnya ya seperti ini, bisa kalian lihat aja. Layaknya seperti smartphone 1 jutaan lainnya. Ada lensa ultrawide juga, jadi menurut gue udah aman banget. Harga dari smartphone itu di kisaran 1.999.000. Memang 2 juta kembali 1000. Memang agak terkesan gimmick gitu ya, tapi ya udahlah ya. Karena memang smartphone 1 jutaan belakangan ini nggak terlalu menarik dan gitu-gitu aja gitu loh. Jadinya gue masukin aja nih si Redmi 12 ke list HP 1 jutaan. Jadi mohon maaf ya kalau memang agak gimmick judulnya. Lanjut ke smartphone 2 jutaan. Di range harga segini tuh cukup banyak opsi smartphone yang bisa kalian pilih nih. Karena beberapa bulan lalu di range harga 2 jutaan cukup lumayan banyak. Di sini beberapa opsi dari mulai Redmi Note 12, Tecno Pova 5 dan juga Realme C53. Di posisi ini yang paling tepat menurut gua ada di Tecno Pova 5. Kalau misalkan kalian ngincer performance dan juga segalanya. Tecno Pova 5 ngasih desain yang menurut gue itu kelihatan beda daripada smartphone lain di kelas harga yang sama. Terutama buat desainnya nih, yang dimana desainnya membawa desain gaming gitu loh. Build quality-nya juga oke, compact banget. Cuman bobotnya nih yang kerasa berat ketimbang smartphone lain di kelas harga 2 jutaan lain. Terutama buat Redmi Note 12 dan juga Realme C53 coy. Ya berat banget nih HP memang. Buat nyambit orang sih auto benjol, yakin gua. Layarnya juga di sini udah pakai panel IPS, resolusinya Full HD dan refresh rate-nya 120Hz. Ini yang tertinggi menurut gua karena di range harga lainnya itu masih 90Hz, tapi ini udah ngasih 120Hz. Jadi makin kerasa smooth gitu loh. Performance-nya dia yang paling tinggi yaitu pakai Helio G99, SoC yang paling termutakhir dari Helio G series ya maksudnya untuk saat ini. Karena buat digeber main apapun kayak Genshin Impact masih bisa playable banget, settingan normal 60 fps pun juga demikian. Jadi secara performance ini Helio G99 udah paling oke, the best banget nih. Baterainya 6000 mAh, udah punya kapasitas baterai yang paling gede. 6000 mAh itu gede loh coy. Makanya HP itu berat gitu loh. Fast chargingnya juga cukup besar yaitu 45 watt, jadi memang menyeimbangkan dengan kapasitas baterainya juga coy. Apalagi ada fitur power delivery-nya juga, yaitu fitur yang bisa ngecas antar smartphone coy. Nah kameranya juga 50 megapiksel, hasilnya memang gak bagus, burik gue bisa katakan hasilnya, karena memang Tecno Pova 5 bukan fokus ke masalah kamera, melainkan ke masalah gaming smartphone dengan low budget gitu loh intinya. Tapi kalau misalkan kalian nyari kamera, ya saran gue ada opsi lain yaitu Realme C53 yang udah gue review juga tuh HP untuk
kameranya itu yang terbaik menurut gua buat di range harga 2 jutaan. Ya kalau Redmi Note 12 masih oke sih, cuman opsi yang gue bisa sarankan yaitu Realme C53 buat masalah hasil kameranya. Lanjut ke smartphone 3 jutaan. Buat smartphone 3 jutaan opsinya kali ini tuh menyempit nih ya, karena di range harga segini memang nggak terlalu banyak sih ya belakangan ini. Di antaranya ada Tecno Pova 5 Pro, tapi sayangnya smartphone ini belum kita review dan memang unitnya belum gue pegang juga. Ada juga Realme 11 dan yang satu lagi itu adalah Poco X5 Pro. Cuman smartphone yang paling tepat untuk saat ini menurut gua adalah Poco X5 Pro. By the way, smartphone itu gua pengen bahas buat pemakaian sekitaran 3 bulan. Tapi kalau misalkan kalian tertarik, coba tulis di kolom komentar ya. Perlu kita bahas gak nih kayak Poco F5 yang kemarin. Buat desainnya sendiri, Poco X5 Pro kali ini tuh main aman banget. Karena punya bahasa desain yang menurut gua itu nggak kelihatan gaming dan nggak kelihatan Poco kayak dulu. Kalau kita lihat kan Poco kayak dulu tuh kerasa gaming banget deh dan beda dari yang lain. Tapi kali ini seperti smartphone kakaknya, yaitu dari keluarga Xiaomi gitu loh. Ya memang ini adik kakak sih. Jadi memang desainnya mengikuti desain seperti itu. Build quality-nya kerasa oke, walaupun memang bagian belakangnya ini kalau kita lihat punya material yang glossy ya, jadi gampang ninggalin bekas stick jari. Bobotnya juga kerasa ringan dari Poco X5, yang dimana kalau Poco X3 Pro dan juga Poco X3 NFC itu agak sedikit berat ya kalau kita compare head to head. Terus juga untuk layarnya di sini benar-benar oke karena upgrade-nya kerasa banget, yaitu pakai panel AMOLED 1 billion color, refresh rate-nya 120 Hz, apalagi udah pakai Dolby Vision dan juga SDR10 Plus pula. Jadi buat nonton film ataupun buat main sosmed tipis-tipis ini udah asik banget coy. Diagonal layarnya juga kerasa pas banget di tangan, nggak kegedean dan nggak kekecilan, yaitu 6,67 inch coy. Jadi buat main game udah kerasa nyaman nih. Ngomongin game, performance dari HP ini tuh pakai Snapdragon 778 5G, SoC paling legend saat ini. SoC yang dikeluarin tahun 2021 masih relevan buat dipakai di tahun 2023 ini. Terutama ini HP adalah pakai SoC Snapdragon 778G termurah buat saat ini. Itu perlu dicatat, makanya HP ini tergolong goib ya cuy. Baterainya juga punya kapasitas baterai yang gede, yaitu 5000 mAh dengan dukungan fast charging 67 watt. Yap, ini mantep banget nih. Terus juga buat masalah kameranya, dia punya resolusi 108 megapiksel, tapi sayangnya buat masalah kamera menurut gue biasa aja sih. Warna yang dihasilkan dari Poco X5 Pro itu masih ya tergolong pucat, dan juga warnanya memang menurut gue nggak seenak dilihat kalau misalkan smartphone lain di kelas harga yang sama ya. Terutama buat detailnya yang kurang ya, kalau kita bandingkan dengan Realme 11 memang nggak head to head sih. Gue masih bisa bilang kalau misalkan Realme 11 itu masih bagus hasil perekaman ataupun hasil foto dari si kedua smartphone itu intinya. Kalau misalkan kalian nanya X5 Pro ataupun X3 NFC buat hasil kameranya bagusan yang mana, menurut gue Poco X3 NFC itu masih bagus banget. Bahkan kamera terbaik di range harga 3 jutaan waktu itu sih X3 NFC ya. Cuman sekarang sih udah bukan X3 NFC. Tapi masih kerasa relevan banget kalau misalkan kita pakai Poco X3 NFC ya buat foto-foto gitu loh. Karena memang hasil X3 NFC masih sebagus itu coy. Bahkan F5 aja kalah jauh sama X3 NFC. Gue agak bingung sih, tuningan apa yang dikasih sama X3 NFC saat itu. Tapi pada intinya kalau misalkan kalian nanya smartphone 3 jutaan, yang paling oke sih ini sih. Sama satu lagi, si Infinix GT10 Pro, ya gue nggak bisa masukin smartphone itu karena memang smartphone itu katanya banyak isu panas, dan gue pakai smartphone itu pun juga demikian. Walaupun memang punya desain yang menurut gue si GT10 Pro ya, si Infinix itu yang menarik banget karena memang punya desain kayak nothing phone ya, tapi agak kopas sih menurut gue. Jadi opsi smartphone 3 jutaan yang menurut gue masih recommended yaitu Poco X5 Pro. Masih belum ada lawan nih HP. Ayo let's go, brand lain bisa tendang nih HP kali ya. Lanjut ke smartphone 5 jutaan. Ini smartphone yang bisa dibilang ya udah template banget lah. Setiap rekomendasi HP tahun ini gue sebutin ya HP. Ya nggak tahun ini sih, lebih tepatnya pas waktu smartphone ini launching gitu loh. Di sini opsi yang pertama ada iQOO Z7. Ya kalau misalnya kalian cari budget 4 jutaan ataupun 4,5, ini iQOO Z7 oke banget. Tapi kalau misalnya kalian nambah sedikit aja, ya misalkan 4.999.000 alias 5 juta kembali 1000, kalian bisa ambil si Poco F5. Jadi Poco F5 ini menurut gue recommended banget buat kalian beli kalau misalnya punya budget 4 jutaan. Soalnya yang dikasih sama Poco F5 menurut gue menarik banget, terutama dari segi SoC yang pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2 cuy. Yang punya skor Antutu itu tembus sampai 1 juta. Ini oke banget. Layarnya juga nggak main-main, udah paling oke lah. Desainnya apalagi nih, main aman banget Poco kali ini. Ya tahun ini memang Poco nggak ekstrim ya buat masalah desain. Yang dibikin ekstrim sama mereka adalah masalah jeroan, terutama SoC nih. Si Poco F5 udah yang paling
paling juara gitu loh. Tapi permasalahannya Poco F5 ini harganya nggak ngotak cuy, karena memang barangnya cukup sedikit stoknya dan pihak Poco pun juga udah mulai restock mungkin sekarang ya. Dan gue nemu di beberapa komentar video mengenai Poco F5 kemarin itu banyak yang bilang harga dari ini HP udah sampai 7 juta. Gila, ini investasi yang menurut gue luar biasa ya, terutama untuk tengkulak-tengkulak sana nih, terutama juga buat seller-seller yang nakal gitu ya, jual harga itu seenak jidat ya. Itu menurut gue salah banget sih, nggak deal banget. Harusnya nih harga dibanderol 4 jutaan nih HP, tapi di markup sampai 7 juta. Itu gokil banget sih. Jadi kalau misalkan memang kalian buru-buru pengen punya HP di range harga 4 jutaan, ada opsi yang paling tepat, yaitu iQOO Z7. Ini HP bersaing banget sama si Poco F5, terutama dari segi harga, karena memang kalau misalkan kalian pilih smartphone ini, kalian bisa hemat sekitaran 500 ribuan coy, ketimbang si Poco F5 yang harganya makin terus digoreng gitu loh ya. Jadi menurut gua kalau misalkan kalian dapat HP Poco F5 di range harga yang sama, yaitu 4.999.000, ambil. Tapi kalau misalkan nggak dapat dan nggak dapat harga yang lebih mahal, nggak usah, pilih aja iQOO Z7. Buat reviewnya gue udah bikin keduanya ya, jadi gue nggak bisa ngebahas lebih dalam gitu loh dari kedua smartphone ini. So langsung aja kita lanjut ke smartphone 5 jutaan. Di range harga 5 jutaan di sini cuma ada satu aja sih yang bisa gue rekomendasiin, yang baru gue kemarin review, yaitu Vivo V29 5G. Ini HP menarik banget karena memang secara desain ini HP tuh punya desain yang baru, yang tampil lebih fresh gitu loh ketimbang Vivo V27. Desainnya bener-bener kerasa rombak daripada seri sebelumnya, walaupun secara material masih sama polikarbonat dan teksturnya juga masih kayak tekstur gerigi-gerigi gitu ya, dan ada tekstur metalnya. Ini menarik sih menurut gua. Cuman yang paling kerasa yaitu masalah kameranya, yang dimana ini kerasa upgrade banget sih daripada seri sebelumnya, terutama untuk masalah ring kameranya ini nih yang disebut dengan Aurora Light Photo kalau nggak salah gitu ya. Tapi yang jelas ini bisa ngasih hasil foto yang jauh lebih oke ketimbang seri sebelumnya, dan ini pencahayaannya benar-benar bisa dibikin senatural itu, secakep itu juga hasilnya. Bahkan bisa kita custom buat warna lightingnya ini cuy ya, alias warna flashnya ini bisa kita custom, nggak cuma putih, ada oranye, ada merah. Ya setahu gue itu aja sih. Dan ya buat review detailnya udah gue bahas buat masalah kamera. Cuman nggak sampai di situ. Yang paling menarik dari HP ini tuh layarnya punya desain yang udah curve, dan curve-nya ini paling curve di kelasnya menurut gue. Karena pas waktu digenggam gripnya itu bener-bener langsung ke layar. Dan ini menurut gue harus kalian hati-hati nih, karena memang kalau nggak hati-hati ya layarnya kalau jatuh bisa lecet, dan itu PR banget tuh. Apalagi ini curve gitu loh, pasti mahal gitu. Jadi menurut gue mendingan langsung dilindungi aja sama soft case biar lebih aman. Tapi yang jelas untuk masalah layarnya ini upgrade banget ya. Yang sebelumnya cuma punya resolusi Full HD, di sini jadi lebih di atas Full HD. Detailnya makin kerasa tajam, dan juga nggak sampai di situ, upgrade yang paling masif yaitu di bagian fast chargingnya, yaitu 80 watt. Yang sebelumnya itu cuma 60 watt. Jadi pengisian cepat HP itu makin tambah kerasa. Tapi yang jelas buat smartphone 5 jutaan, gue cuma bisa kasih si Vivo V29 5G ini karena memang opsi yang tepat buat saat ini. Dan yang kemarin-kemarin ya cuman ini doang cuy. Soalnya HP ini masih fresh, baru banget launching, jadi bisa kalian langsung order aja. Tapi kalau misalnya kalian punya rekomendasi HP lain di range harga 5 jutaan, bisa tulis di kolom komentar. Buat reviewnya udah gue bikin juga nih HP, baru kemarin banget gitu loh. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Itu dia rekomendasi dari gue buat bulan September. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi HP lainnya di range harga yang sama ataupun di range harga yang di atasnya tadi gue sebutkan, bisa tulis banget di kolom komentar. Pengen nanya secara privat, bisa juga, bisa langsung DM di Instagram kita, ataupun follow juga, jangan lupa. Dan Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.